Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan kita di pagi hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan serta pembacaan kitab Hasyiah, yaitu berupa catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim dari kitab Syekh Muhammad, yaitu kitab yang cukup populer dan terkenal, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu kitab yang membahas tentang 3 landasan pokok dalam beragama. Yang penting untuk kita ketahui bahwa ketiga landasan pokok ini dia bukan berasal dari kantongnya penulis, melainkan berasal dari sumber hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 pertanyaan yang akan diajukan malaikat kepada mayit saat pertama kali dia diletakkan di alam kuburnya, yaitu di mana si mayit akan ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan juga tentang nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok dalam beragama ini persoalan-persoalan yang sangat mendasar sekali. Perkara yang sangat urgen untuk diketahui bukan hanya para penuntut ilmu, namun semua umat Islam. Semua umat Islam perlu untuk mengetahui, mengenal Rabb-Nya Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, karakternya, global dari syariatnya, intisarinya, dan juga mengenal siapa nabinya yang merupakan jalan menuju keridhaan Rabb-Nya Subhanahu wa taala. Dan kajian kita di pagi hari ini masuk kepada usul salasah ini, di mana pada kajian-kajian sebelumnya kita masih dalam materi muqaddimah. Kita akan masuk kepada usul salasah ini yang diawali dengan al-aslul awal, yaitu pokok yang pertama. Kita akan baca matannya. Berkata penulis rahimahullah, qala fa idza qila laka man rabbuka faqur rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi fa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ya. Apabila kamu ditanya, siapakah Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Dialah yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah segenap alam dengan nikmatnya. Dan dialah sesembahanku satu-satunya, tidak ada bagiku sesembahan selain daripada dia. Ini pokok yang sangat penting sekali, yaitu seorang mengenal Rabbnya Jalla wa'ala. Kita akan baca dulu catatan kakinya dari halaman yang sebelumnya. Ya, kita lihat catatan kakinya.
Nah, jadi dikatakan oleh penulis, ai idza sa'alaka sa'ilun faqala lak. Ya, yang nomor 5 bisa diangkat sedikit. Maaf diturunin. Catatan kaki nomor 5. Ya, di sini. Hadza syuru'un fi tafsilil usul tsalatsah. Ini merupakan syuru' penetrasi. Ya, penetrasi yaitu gerbang masuk ya. Pada perincian tentang usul salasah itu allati taqaddamat mujmalatan, yang telah berlalu keterangannya secara global. Jadi di sini akan diterangkan secara rincinya. Allati yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuha, yang wajib bagi seorang hamba untuk mengetahuinya. Mengetahui tiga-tiganya. Apa itu usul salasah? Yang pertama adalah mengenal Allah. Idza qala laka qailun, apabila ada yang bertanya kepadamu, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya, ini ilustrasi. Artinya penulis ingin ya menjelaskan tentang Rabb kita, namun dia menggunakan metode tanya jawab. Artinya kita nggak usah nunggu ada orang yang berkata kepada kita, siapakah Rabbmu? Karena ini hanya ilustrasi saja. Apabila ada yang berkata kepadamu, siapakah Rabbmu? Aiman khaliquk. Jadi pertanyaan tentang siapakah Rabbmu, itu maksudnya adalah pertanyaan tentang siapa penciptamu. Wa raziquk, siapa pemberi rezeki kepadamu. Wa ma'buduk, dan siapa sesembahanmu. Alladzi laisa laka ma'budun siwahu, yang tidak ada bagimu sesembahan selain daripada dia. Nah, di sini ada poin yang penting untuk kita cermati. Bahwa pertanyaan tentang Rabb atau pembahasan tentang Rabb itu tidak hanya terkait dengan penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Ya, sebagaimana konten dari rububiyah atau komposisi atau elemen dari rububiyah Allah yang diambil dari kata Rabb tadi itu ya adalah penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. 3 komponen. Namun bukan hanya itu, melainkan juga termasuk ya makna Rabb itu ma'bud, itu sesembahan, karena konsekuensinya dia Rabb, dia juga ma'bud. Ya, karena yang diibadahi hanya yang menciptakan, memiliki, mengatur. Jadi ya lugasnya gini, man rabbuk, siapakah Rabbmu, itu siapa sesembahanmu. Ya, karena persoalan pencipta adalah Allah, pemilik adalah Allah, pengatur alam semesta adalah Allah. Ini syai'un fitri sifatnya, suatu yang sifatnya fitrah yang ada dalam dada setiap manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana ya ujian itu ada pada tauhid uluhiyah di dunia ini, pada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, maka begitu juga di akhirat. Di akhirat yang akan ditanya di alam kubur itu juga demikian. Ya, yang ditanya di alam kubur juga ya persoalan uluhiyah, bukan persoalan rububiyah. Ya, jadi man rabbuk itu maksudnya adalah man ilahuk, siapa sesembahan engkau. Siapa sesembahanmu. Ya, ini poin penting. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, yaqul ay faqur rabbi huwa Allah. Jawablah, Rabbku itu adalah Allah. Nah, Allah ini itu asalnya adalah ilahun. Ya. Alihah, dari kata alihah ya lahu. Ya, uluhatan. Yang artinya adalah abada ya'budu ubudatan.
ya, yang diibadahi. Ya, faqur rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Artinya yang menciptakanku, memilikiku, mengatur urusanku, dialah sesembahanku. Ya. Jadi dari sini saja sudah kita ketahui bahwa orang yang mengakui Allah penciptanya nggak boleh nyembah selain Allah. Kata penulis, khaliqi wa maliki, penciptaku dan penguasaku, wa ma'budi, dan sesembahanku, alladzi aujadani minal adam, yang telah mengadakanku dari tiada, wa rabbani bin ni'am, dan menarbiahku dengan segala macam nikmatnya, al-zahirah wal batinah. Yang berikutnya, nah jadi kesimpulan dari poin yang pertama ini, yaitu kita mengenal Allah, ya, sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan dia juga satu-satunya yang kita ibadahi. Nah, kemudian pada matan di situ disebut dialah yang telah menarbiahku, dan menarbiah segenap alam. Nah, menarbiah itu ada 3 unsur: penciptaan, pemilikan, pengaturan. Ada kata ba, ya, yurabi, ya, tarbiyah. Jadi tarbiyah itu ada kata rabba yurabi. Jadi karena rabbun, ya, itu menarbiah, itu menarbiah segenap alam, ya, dengan menciptakannya, memilikinya, mengaturnya, memberinya nikmat, ya, menghidupkannya, mematikannya, memberinya rizki, dan seterusnya. Nah, dalam masalah ini nggak ada khilaf di kalangan, ya, manusia bahwa hanya Allah semata pencipta, pemilik, pengatur. Tidak ada ya, silang pendapat bahwa semua mengakui Allah satu-satunya pencipta. Nah, namun yang jadi persoalan adalah pada perkara yang kedua, yaitu perkara ibadah. Ya. Nah, Islam, ya, berjalan sesuai fitrah, bahwa siapa yang mengakui Allah pencipta, milik, pengatur, dia juga harus mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Maka dikatakan wa huwa ma'budi, maka dialah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Ya. Nah, sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdul Rahman. Berkata beliau pada catatan kaki nomor 1 di situ, aujadahum minal adam. Allah jadikan kita ada dari sebelumnya Adam, ya, dari sebelumnya tiada. Wa ghadzahum bin ni'am, dan Allah Azza wa Jalla memberi mereka, yaitu hambanya, dengan segala macam nikmat. Wa ni'amullahi la tuhsa, dari nikmat yang tidak terhitung. Ya, jadi kalau kita mau hitung nikmat Allah, kita nggak akan mampu. Ya, nggak akan mampu menghitung nikmat Allah. Kama fi qouli ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan mampu menghitungnya. Walillahi ni'matul ijad wa ni'matut taghriyah. Hanya di tangan Allah lah nikmat, dia ciptakan kita. Dia support kita. Taghriyah itu disupport dengan oksigen untuk bernafas, dengan makanan untuk pertumbuhan dan bertahan hidup, dengan air untuk kebutuhan hidup kita, wasairu ni'amihi adh-dhahira wal batinah, dan semua nikmat Allah yang tampak dan yang tersembunyi. Yang tampak, yang kelihatan, yang tersembunyi, seperti nikmat, ya, kesehatan, nikmat kedamaian, nikmat keamanan, ya, nikmat rasa bahagia, bahkan kadang rasa sedih itu pun suatu nikmat yang bisa dirasa.
Ya, jadi nikmat ini semua semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa nikmat itu semuanya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia satu masa di mana ketika itu dia bukan sesuatu yang bisa disebut. Artinya sebelum, ya, anggap misalnya kita tarik tahun 45, kita ini nggak ada. Ya, kalau Allah kehendaki kita nggak ada di alam ini. Ya, kalau kita nggak ada, nggak mungkin kita bisa merasakan nikmat ini. Jadi ada itu nikmat. Ya, kita bersyukur alhamdulillah bahwa ya Allah ciptakan kita sehingga banyak sekali yang bisa kita rasakan dari nikmat-nikmatnya. Kata Syekh Abdul Rahman menafsirkan ayat ini, ay madha alaihi zamanun tawil, berlalu padanya zaman yang panjang, masa yang panjang semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, sampai misalnya kelahiran kita kapan? Ada yang mungkin tahun 76 atau mungkin tahun 90-an, tahun 2001. Selama itu dari semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, masa yang panjang. Ya, kita ini belum jadi sesuatu yang bisa disebut. Maksudnya belum jadi sesuatu yang bisa dikatakan ada walau setetes air. Hingga akhirnya Allah ciptakan kita dalam rahim ibu kita. Madha alaihi zamanun tawil, berlalu pada kita masa yang panjang sekali, minal usur wa duhur, dari zaman, ya, dan apa ini usur itu asr, ya, tahun-tahun, ya, dahar juga tahun-tahun, dari zaman dan masa yang panjang. Lam yakun fiha syai'an madhkura, pada waktu itu kita belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, ay mawjudan, belum menjadi sesuatu yang ada, bal ma'luman, bahkan yang bisa disebut pada diri kita saat itu sebelum kita ada di perut ibu kita dalam bentuk janin, kita cuma bisa disebut tiada. Ya, sebutan buat kita ketika itu tiada. Kemudian ada, kemudian diberi nama, ya, kemudian bisa, kemudian expert dalam banyak hal, jago ini, jago itu, gape ini, gape itu, ya. Kemudian merasa bahwa dirinya mampu, merasa bahwa dia memiliki, merasa bahwa dia punya, ya. Padahal pada hakikatnya dia miskin. Berlalu padanya masa yang panjang dia bukan apa-apa. Kemudian tatawal, menyombongkan diri, membanggakan diri, kemampuannya, semena-mena, bahkan durhaka kepada Allah yang mengadakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma wajadahu Allah minal adam. Allah yang bikin kita ini dari enggak ada jadi ada. Wa razaqahum bin ni'am. Dan Allah beri dia rezeki dengan beragam macam nikmat. Nikmat melihat. Kan bicara ini nikmat. Berapa banyak orang enggak bisa bicara. Bisa berujar, berkata-kata, menyusun kalimat. Itu nikmat. Ini mohon maaf lampu tiba-tiba mati, tapi alhamdulillah ini listriknya masih ada. Cuman kalau misalnya nanti internetnya terganggu berarti terpengaruh dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya berikan nikmat itu semua kepada kita. Tujuannya apa? Satu, liya'budahu wahdahu, agar kita mengibadahi Allah saja. Itu syukur yang paling tinggi, ya, rasa syukur yang paling tinggi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kita lanjut ya. Berikutnya ada catatan kaki yang kedua ya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain daripada dia. Ai huwa wahdahu ma'luhi. Ma'budi artinya ma'luhi, ilahku, dia ilahku. Ya, makanya disebut la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Wa huwa wahdahu ma'luhi, dialah satu-satunya ilahku.
Tidak ada selainnya. Ilah itu maknanya beda dengan Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Maknanya beda dengan ya Rabb dengan ilah. Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur. Ilah artinya ma'bud, sesembahan. Makanya kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak diibadi selain Dia. Ya. Wa huwa wahdahu ma'luhi la ghairuhu. Dia satu-satunya sebagai sesembahanku, bukan yang lainnya. Kama annahu subhanahu al-munfarid bil khalq, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, war rizq wat tadbir, pemberi rizki dan pengatur, fa huwa wahdahul mustahiq bi an yu'bad wahdahu duna man siwa. Maka dia juga satu-satunya yang berhak untuk diibadahi semata, duna man siwa, ya, bukan selainnya. Wa hadza madlulu kalimat ikhlas, inilah kandungan dari kalimat ikhlas, kalimat tauhid, yaitu ucapan kita la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil. Kata penulis, apa dalilnya? Bahwa Allah, Dia yang telah menciptakan kita dan Dia satu-satunya sembahan. Ya. Kata penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada pada ya pembukaan surat Al-Fatihah. Ya, semua kita baca ya dalam satu hari 17 kali. Ya, padanya terdapat ya pengakuan bahwa Allah pencipta alam semesta tanpa terkecuali, dari yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, yang kita tahu, yang tidak kita tahu, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, ya semua Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Nah, ini dalil bahwa Dialah Rabb segenap alam, semesta alam, yang menarbiahnya. Kita salah satu dari alam itu. Cuma salah satu dari sekian banyak makhluk Allah Azza wa Jalla yang Dia tarbiyah dengan nikmatnya. Kemudian berkata penulis, catatannya kaki yang ketiga di sini, menjelaskan makna alhamd. Alhamdu, ya, apa arti alhamdu? Huwa ats-tsana'u 'alal mahmud, yaitu pujian kepada Allah Azza wa Jalla yang berhak menerima pujian. Hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi, disertai dengan kecintaan kepadanya, ya pengagungan terhadapnya, ya dan ta'zim yang besar kepada Allah. Ya alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah itu pujian. Kita memujinya ya disertai dengan ya kita berikan kepadanya kecintaan dan pengagungan. Nah, kemudian setelah alhamdulillah ada kata Allah di situ. Alhamdulillah. Ya, sebelum kalimat Allah ada kalimat lam. Ya, lillah, milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Nah, ismus syarif yaitu nama Allah. Alamun ala rabbina, dia nama bagi Rabb kita. Jadi Allah itu nama ya yang disandang oleh Rabb kita Subhanahu wa taala. La yusamma bi siwahu, nggak boleh dikasih nama kepada ya selain Allah. Nggak boleh ada orang tua punya anak kemudian dia kasih nama, siapa nama anaknya kita bilang Allah. Ini nggak boleh. Ini ya, nama yang khusus hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak menyandangnya. Ya. Nah kemudian lillah, ya kalimat lillah itu alhamdulillah. Itu lam disebut sebagai lam tamlik walil istiqaq. Ya, segala puji hanya milik Allah dan hanya Dia yang berhak menerima pujian. Ya, karena kesempurnaannya, keagungannya dan nikmatnya yang Dia curahkan kepada semua hambanya. Ya, kemudian disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Dialah Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Rabb artinya al-malik was-sayyid. Al-Malik penguasa, pemilik. As-Sayyid ya, penguasa. Wala yutlaqu illa 'ala Allah, dan enggak boleh nama Rabb ini juga diberikan kecuali kepada Allah. Ya.
Nggak boleh diberikan siapa nama anaknya Rabbul Alamin, nggak boleh kasih nama dengan nama itu. Tapi boleh kita kasih tambahan Abdun, ya Abdullah, Abdul Rabb itu boleh. Qala wa Rabbun mudhaf wal alamina mudhafun ilaih. Rabb ini bentuknya mudhaf dalam bahasa Arab. Dia bersandar kepada kata alamin. Alaminnya disebut dengan mudhafun ilaih, ya sandarannya. Rabbnya alam semesta gitu. Ya seperti misalnya ya rumah Ahmad, maksudnya rumahnya si Ahmad. Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Wal muradu, maksud dari alamin adalah jami'ul makhluqat. Ya, semua makhluk, Rabbnya semua makhluk. Ya, jadi Allah dialah Rabbnya semua makhluk. Wa hadhil ayatu hiya awwalu ayatin fil mushaf. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali dalam mushaf Al-Qur'an. Ba'dal basmalah, setelah basmalah itu ucapan bismillah. Wa akhiru da'wa ahlil jannah, dan seruan terakhirnya penghuni surga. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fiha tafarruduhu bi jami'il khalqi. Pada ucapan ini terdapat ya keterangan maha tunggalnya Allah ya atas segenap alam ya dalam penciptaan. Wa rububiyatihim wa mulkihim, dan juga maha tunggalnya Allah ya dalam rububiyah Allah terhadap segenap alam, dan bahwa dialah raja satu-satunya. Wa tasarrufi fihim bima yasha, dan bahwa dia juga satu-satunya yang mengurus hamba-hambanya dengan kehendaknya. Wa huwa ma'buduhum, dan dia juga satu-satunya sesembahan mereka. Laisa lahum ma'budun siwa, tidak ada bagi mereka sesembahan selain Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, di samping dia merupakan ayat yang pertama dalam mushaf, begitu juga ucapan terakhir penghuni surga, padanya terdapat nilai-nilai yang agung ini. Ya, keterangan bahwa dia maha tunggal dalam penciptaan alam semesta, dalam penguasaan kepemilikannya, dan bahwa hanya dia semata yang mengatur dan hanya dia sesembahan ya satu-satunya ya yang disembah oleh makhluknya, yang harus disembah oleh makhluknya. Qala fa inna rabba, karena kata Rabb idza ufrida dakhala fihi al-ma'bud. Ini kaidah yang tadi saya sebutkan di awal. Apabila disebut sendirian ya disebut Rabb, maka masuk ke situ pengertian ma'bud, bahwa dia pencipta, pemilik, pengatur, termasuk juga dia satu-satunya yang diibadahi. Jadi pertanyaan kepada mayit di alam kuburnya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maksudnya man ma'buduk, siapa sesembahanmu? Maka orang yang menyembah selain Allah, dia gagal dari pertanyaan pertama ini. Fahuwal malikul mutasarrif, maka dialah pemilik dan pengatur, al-ma'bud wahdahu, dan satu-satunya yang diibadahi, duna kulli man siwa. Ya, adapun selainnya, itu selain Allah tidak bisa diibadahi. Nah, kita balik dulu ke atas, kita lihat matanya. Jadi itu dalil ya alhamdulillahirabbil alamin, ya bahwa dialah Rabb semesta alam. Ya, dalilnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berkata penulis, wa kullu man siwallahi alam, dan siapa saja selain Allah disebut alam. Ya, karena tidak ada yang ketiga. Apakah Allah pencipta alam semesta, atau yang diciptakannya itu alam itu sendiri? Nah, kita ini salah satu dari alam tersebut. Kemudian berkata penulis, wa jam'uhu awalim wa alimun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, bentuk jamaknya awalim atau alimun. Fal wujudu qisman, maka yang ada itu dua macam aja. Rabbun wa marbubun. Rabb, pencipta, pemilik, pengatur, atau marbub, yang diciptakan, yang dimiliki dan diatur. Farrabbu huwa, maka Rabb itu artinya adalah al-malik subhanah, al-mutafarrid birububiyah wal ilahiyah. Sang pemilik satu-satunya, dan satu-satunya yang menarbiah alam semesta, ya, dan juga satu-satunya yang menguasai ilahiyah, yaitu ibadah. Ya, hanya dia yang berhak diibadahi. Sedangkan sebaliknya, yaitu yang kedua adalah marbub, ya,
yang diciptakan, dimiliki dan diatur, huwal alam. Dia disebut dengan alam. Jadi cuma ada dua. Selain Allah disebut alam. Wa huwa kullu man siwallah. Alam itu adalah apa saja selain Allah, min jami'il khalaiq, dari segenap makhluknya. Jadi ada alam malaikat, ya, ada alam manusia, alam jin, ada alam, ya, hewan, alam tumbuhan. Ya. Begitu di Indonesia dibahasakan. Ya, saya nggak tahu kalau di Malaysia seperti apa. Tapi di Indonesia begitu dibahasakan. Ya. Jadi, ya, kita ini hanya salah satu dari, ya, alam semesta itu. Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan aku, ya, saya, antum, ya, mereka, ya, dia itu hanya satu dari, ya, semesta alam tersebut. Ya, maka seperti kata Nabi dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya. Kita ini cuma salah satu. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Allah mau, kita nggak ada. Kalau Allah mau, setelah ada, Allah binasakan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku hanya salah satu dari alam semesta itu. Ay wa ana ayyuhal insan. Maksudnya, saya, wahai sekalian manusia, ya, wahidun min jumlah tilkal makhluqat. Saya dan sekalian manusia adalah satu dari makhluk-makhluk Allah tersebut. Al-marbubah, yang berada di bawah tarbiyah Allah. Allah ciptakan, Allah miliki, Allah atur. Al-muta'abbadah, yang diwajibkan untuk beribadah. Ya, bi an yakuna Allah wahdahu, untuk menjadikan Allah semata satu-satunya sebagai yang diibadahi. Wa ma'buduha wahdahu, dialah Allah yang sesembahan mereka satu-satunya. Nah ini. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama. Ya, mengenal Allah. Ya, poinnya apa? Bahwa hanya Dia pencipta, oleh karena itu hanya Dia semata yang boleh diibadahi oleh kita. Nah, sekarang yang kedua, ya, kita belum masuk kepada pokok yang kedua, namun masih di pokok yang pertama tentang mengenal Allah. Tapi dengan apa kita mengenal Allah? Ya, dengan apa kita mengenal Allah? Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita indera. Ya, waladzi khalaqakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah yang menciptakanmu, menjadikan untukmu penglihatan, pendengaran, dan hati, merupakan perangkat yang kita, ya, bisa mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Fa yaqilaka bima 'arafa rabbak. Sekarang kalau kamu ditanya, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Faqur bi ayati wa makhluqati. Maka jawablah dengan tanda-tanda kebesarannya. Jadi di antara ciptaan Allah Azza wa Jalla itu ada, ya, ciptaan-ciptaan Allah yang besar yang menjadi tanda akan kebesaran Allah. Dan juga ciptaan Allah yang lainnya yang juga kalau kita gunakan pikiran kita akan mengenal Rabb kita Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat dulu matanya. Bisa digeser dulu. Ya. Qala min ayati lail wan nahar wa syamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah perputaran siang dan malam. Ya, datangnya malam, ya, menghapus siang, datangnya siang, menghapus malam. Ya, itu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah bilang, "Qul ara'aytum in ya, qul ara'aytum in ja'ala lakum laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Allah jadikan malam itu selamanya sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang datangkan untuk kalian cahaya? Ya.
Begitu juga dalam ayat yang berikutnya, qul ara'aytum in ja'alakumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana jika Allah jadikan siang selama-lamanya sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi. Siapakah sesembahan selain Allah yang mendatangkan untuk kalian malam di situ kalian istirahat? Wa min ayati an ja'alakumus sama' wa min ayati an ja'alakumul laila litaskunu fihi wan nahara litabtaghu min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia jadikan malam untuk kamu istirahat dan siang untuk kamu mencari penghidupan. Sampai sekarang nggak ada teknologi yang bisa merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ya, ini tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Wasyamsu wal qamar, begitu juga adanya matahari dan bulan. Ya, matahari yang dikenal sebagai pusat tata surya, ya, banyak sekali manfaatnya, ya, menjadi ya sebab ya tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, dan yang lain sebagainya dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ya, manfaatnya besar bagi kehidupan. Begitu juga bulan, ya, merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi, dan di antara ciptaan-ciptaan Allah adalah as-samawati sab', langit yang 7 lapis, wal araduna sab', dan bumi yang 7 lapis, wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada padanya, pada langit dan bumi itu, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, ya, dari yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Ya. Ya, kita balik ke halaman sebelumnya. Jadi gimana kita mengenal Allah? Ini indera digunakan. Mata bukan hanya untuk menangkap objek, telinga bukan hanya untuk mendengar suara, tapi mata digunakan untuk ya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat, di situ Allah perkenalkan kepada kita siapa dirinya. Hati untuk mencerna itu semua, sehingga lahirlah penghambaan, pengagungan yang layak kepada Allah, di mana hamba mengenal kadar dirinya yang hina, yang dina, yang lemah, yang padanya segala macam kelemahan dan kekurangan, dan mengenal Rabb-nya yang agung lagi mulia dan mencintai dengan kebesarannya, padanya ya kesempurnaan yang tidak disentuh sedikit pun dengan aib dan kekurangan. Itu tujuannya. Kemudian lahir dari ya ma'rifat tersebut ya ibadah yang digunakan dengan lisannya dia berzikir, ya, hatinya mengagungkan Allah, anggota badannya salat, puasa, ya, haji, tawaf. Ya, itu semua berasal dari satu poin, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca di sini. Ai fa in qala laka qail, yang kedua ya. Kalau ada yang bertanya kepadamu, bimastadlalta bihi ala ma'rifatika rabbak wa ma'budaka wa khaliqak. Apa dalilnya kamu ya bisa buktikan ya, atau apa perangkatnya ya yang bisa kamu gunakan sebagai bukti ya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabbmu, mengenal sesembahanmu, mengenal penciptamu. Ai faqul araftuhu bi ayati wa makhluqatihi. Bilang bahwa aku mengenalnya, mengenal Allah. Itu melalui tanda-tandanya, tanda-tanda kebesarannya, dan melalui ciptaan-ciptaannya. Ya. Karena mungkin aja orang akan bilang, gimana bisa kenal? Ya, emang udah pernah ketemu. Ya, sedangkan nggak ada seorang pun bisa bertemu dengan Allah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Entar itu sebagai nikmat yang paling besar yang Allah ya janjikan di akhirat. An-nadharu ila wajhi, melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang paling besar. Di dunia dia mengibadahi Rabb-nya dengan penuh kecintaan, kerinduan, pengagungan, dia sabari itu. Kemudian di akhirat Allah singkap wajahnya, sehingga dia melihat Rabb-nya Jalla wa'ala. Disitulah ya terbayarkan semua kerinduan. Ya, jadi di dunia ini kita cuma bisa mengenal Allah dengan tanda-tanda kebesarannya. Kita gunakan mata. Telinga, ya kita
Ya, gunakan untuk mendengar ayat-ayatnya. Araftuhu bi ayati wa makhluqatihi. Aku mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, dan juga melalui ciptaan-ciptaannya. Allati nasabaha dilalatan ala wahdaniyatihi. Tanda-tanda kebesaran yang dia titipkan di alam semesta ini sebagai bukti akan kemahatunggalannya. Wa tafarrudihi birrububiyyah wal uluhiyah. Dan sebagai bukti akan kemahatunggalan dia dalam rububiyah dan uluhiyah. Ya. Jadi adanya alam semesta ini, kalau kita gunakan akal kita, nalar kita, itu bukti bahwa Allah itu Maha Esa dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan, dan bahwa hanya Dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau wal ayat, sedangkan ayat maksudnya apa? Yang dimaksud dengan ayat, jamu ayat. Ya, ayat adalah bentuk jamak dari ayat. Wal ayat